Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita, beliau Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i MAG. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu jamaah pengajian kajian Isra dan Mi'raj pada hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan barokah dan inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah ada bersama kita beliau Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i MAG. Beliau dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Jabatannya Ketua Lembaga Penilaian Mutu, Penjaminan Mutu. Luar biasa tuh. Nah, tanpa kita sadari, beliau sederhana tapi ketua lembaga. Penjaminan mutunya bukan penjaminan mutu fakultas, UIN langsung, bukan tingkat fakultas, tingkat universitas. Nah, pada pagi hari ini insyaallah akan mengkaji terkait dengan Isra dan Mi'raj. Tentu ketika belajar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak semuanya pada zaman itu menerima cerita Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya, bahkan memungkiri sampai-sampai ada istilah ini Muhammad sudah mulai gila, bercerita yang tidak biasa, apalagi yang terkait dengan khariqum minal adah, yang keluar dari kebiasaan. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau. Bagi Bapak Ibu, karena tema kita khusus membahas Isra dan Mi'raj, monggo dipersiapkan pertanyaannya, nanti kami persilahkan untuk bertanya. Nah, oleh karena itu, untuk mengawali, mari kita buka dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beliau Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i MAG, kami persilahkan untuk waktu kira-kira 15 menit saja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kayak peristiwa Isra Mi'raj saja, menyampaikan cerita Isra Mi'raj yang panjang tapi dalam waktu 15 menit. Nah, itu yakin mustahil dilakukan. Namun karena Bapak Ibu sudah sering dengar ceritanya, maka saya hanya mengambil satu sisi saja nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bagi yang beriman seharusnya
merenungkan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Jadi diawali dengan Maha Suci Allah. Istilah Maha Suci itu tidak ternoda, tidak ada yang kurang dari diri Allah. Jadi tidak perlu meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Maka diawali dengan subhanallah. Di sana alladzi asra bi 'abdihi. Nah, kalau Gusti Allah sudah kita yakini tidak mungkin salah, tidak mungkin kurang, tidak mungkin meleset. Sekarang keyakinan yang kedua, dialah yang memperjalankan hambanya. Dialah yang memperjalankan hambanya. Dan selesai itu. Mau dibuat lama bisa, dibuat cepat bisa, terserah yang memperjalankan. Jadi kalau kita menggunakan nalar kita, nalar yang terbatas, penyimaan yang terbatas, informasi yang terbatas, ragaduh, gitu. Itu sama dengan kita punya cerita, ada tukang pijet 2 jam 50.000, tapi dalam waktu seminggu bisa naik haji. Tukang bubur naik haji, tukang pijet naik haji. Itu nalar gak nyampe pendapatannya, tapi akan sangat berbeda kalau yang menghajikan yang dipijeti. Yang dipijeti ini adalah juragan kaya, hari ini bayar, hari ini berangkat. Itu sangat mungkin. Maka pakai logikanya, jangan logika yang diajak tapi yang mengajak. Sama dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, itu sebenarnya kata kuncinya dari perjalanan Isra Mi'raj. Nah, sudah 5 menit. Tinggal 10 menit. Berarti kawan singkat. Yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini tafsirnya macam-macam di dalam kitab tafsir itu. Makanya pikiran dulu Nurholis Majid, Al-Aqsa ini punya makna adalah masjid nan jauh di sana. Yang itu bukan Aqsa yang ada di Palestina. Berbeda. Itu sebabnya kita selalu berpikirnya itu perjalanan darat dulu baru Mi'raj, Isra Mi'raj. Tapi sebenarnya Quran tidak pernah menceritakan soal Mi'raj dalam pengertian perjalanan, tapi betul-betul perjalanan malam hari, asra bi 'abdihi. Enggak ada arojanya juga enggak ada. Adanya nanti di Nabi. Bahkan dalam cerita itu Rasulullah kan dalam hadis itu cerita setelah dibedah dibawa ke langit. Perjalanannya lalu ngimamilah di masjid itu. Maka versi riwayat itu macam-macam tafsir itu. Nah, tapi mau itu di Palestina atau itu betul-betul masjid nan jauh di sana, nah, maka itu kita imani sajalah Masjidil Aqsa. Nah, mau Aqsa ya di Palestina atau nan jauh di sana, intinya dengan yang jauh di sana maupun di Palestina dalam waktu semalam itu mustahil dilakukan oleh manusia saat itu. Tapi kalau sekarang Pak, dari Mekah ke Aqsa semalam bisa enggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena pesawat apalagi pakai jet yang paling cepat sudah bisa. Itu yang dipahami dari
ayat berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu linuriyahu min ayatina, akan aku tunjukkan di antara tanda-tanda kuasa Allah. Nah, kuasa Allah ini berkaitan dengan perjalanannya itu sendiri, kuasa Allah, tapi juga ada cerita-cerita Nabi bertemu dengan siapapun dalam perjalanan itu, bagian dari tanda kuasa Allah. Tanda kuasa Allah yang pertama, dalam waktu semalam bisa melakukan kegiatan yang begitu banyak, hanya semalam. Itu kuasa Allah, Allah yang punya waktu. Dan sampean semuanya juga pernah mengalami, tapi dalam mimpi. Nah itu, ceritanya panjang sekali bisa ketemu, tapi begitu bangun, loh kok baru 5 menit tadi. Bisa terjadi. Tapi ada yang enggak ngimpi apapun, terus 2 hari tidur ternyata juga bisa, enggak sadar apa-apa. Nah itu, tapi salah satu tanda kuasa Allah diantaranya dia adalah sang pemilik waktu. Makanya nanti Nabi dipertemukan dengan orang-orang terdahulu, bertemu dengan orang-orang di masa yang akan datang. Karena Allah yang punya waktu, ibarat di hadapanlah ini sekarang, kemarin dan besok. Itu ada di hadapan Allah. Allah tidak terikat oleh waktu itu. Makanya kuasa Allah, Nabi diajak bertemu dengan Nabi Adam, Nabi apa yang lainnya, itu bisa saja ngimami di komunitasnya, bareng-bareng semua dikumpulkan. Tapi juga bisa dibawa ke masa depan, yaitu adanya hari pembalasan, di neraka ada surga. Dipertemukan orang-orang yang di neraka itu seperti apa, yang di surga seperti apa. Itu hal yang sederhana bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dia di luar waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Nah, kalau Allah terikat oleh waktu, ya berarti kuasanya tidak mutlak. Kuasanya tidak mutlak. Nah, makanya di sini bagian dari ayat-ayat Allah ingin tunjukkan Allah mampu membawa seseorang, kita mengenalnya dengan lorong waktu, ke masa lalu maupun ke masa depan. Yang mulai ngerti atau paham ayat-ayat ini ya ternyata orang barat, bikinlah namanya time tunnel, bikin film ada lorong waktu, diikuti oleh di Indonesia Deddy Mezwar dan kawan-kawan. Lorong waktu tiba-tiba ada di mana gitu ya, ketemu dengan dirinya saat balita, ketemu dengan dirinya saat, berarti ada 2 entitas. Dia ketemu dengan entitas dirinya saat masih bayi, bisa berhadapan-hadapan, bisa cerita. Tapi kalau dalam cerita Nabi Muhammad ini tidak ada entitas double, tidak ada. Nah, itu yang nanti berbeda. Nah, apa di antara tanda-tanda kuasa Allah yang lainnya? Ditunjukkan akibat-akibat. Yang masuk surga, masuk neraka itu akibat. Disebabkan apa? Disitulah ada dialog-dialog supaya umatnya itu sudah dapat bocoran ibaratnya. Kalau kamu melakukan ini dapat ini, kamu melakukan ini dapat itu sudah ada bocorannya. Maka mestinya semakin membuat seseorang itu kuat beribadahnya, kuat kebaikannya, dan tobat dengan keburukannya. Ya, sekalipun tadi ceritanya Rasulullah pulang cerita seperti itu dianggap cerita ngibul dan ini cerita lucu ya. Cerita lucu, bahkan Rasulullah dianggap sudah gila gitu. Dan yang paling seneng itu Abu Jahal. Ini kesempatan bahwa ponakanku wis gila itu ya, ayo rene rungono ceritane ponakanku gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah salah satu yang terakhir 5 menit terakhir, nanti biar ada pertanyaannya lebih banyak.
salah satu hadis yang biasa diceritakan dalam Isra itu hadis riwayat Anas bin Malik. Ini dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Jadi ini kasusnya cerita, sudah pulang cerita kepada masyarakat itu, marartu lailata usriya bi, aku melewati satu fenomena di malam Isra'ku itu, yakni ala qaumin tuqradu sifahuhum bimaqaridho minnat. Melihat satu kaum yang menggunting bibir dan ya mulut mereka lah dengan gunting dari neraka. Qala, maka Nabi pun menyampaikan, qultu man haula. Ini konteksnya masih perjalanan bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad tanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Qalu, maka di sini jawabannya qalu ini. Wah, jadi tampaknya mereka ini orang-orang yang berada di sampingnya yang ikut memperhatikan tingkah laku aneh itu. Khutoba'u min ahli dunya, ini para khotib saat di dunia itu. Jadi bapak-bapak yang mendengar itu aman. Jadi yang nggak aman itu yang para khotib seperti ini. Ya. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri, mereka senantiasa menyerukan, mengajak orang baik. Wa yansawna anfusahu, tapi mereka melupakan dirinya sendiri. Wong iso ngajak tapi ra iso nglakoni dhewe. Wa hum yatlunal kitab, padahal merekalah yang membaca kitab, merekalah yang paham norma, merekalah yang paham aturan. Ngerti hukuman mati untuk pembunuh, tapi dia membunuh. Nah itu Sambola namanya. Hukumannya ya mati. Ngerti, maka harusnya hukumannya lebih berat. Ya. Afala yaqilun, apakah mereka tidak nalar, tidak memikirkan hal itu. Jadi ini salah satu fenomena yang dipertontonkan kepada Nabi Muhammad tentang kehidupan di neraka itu. Jadi betapa mengerikan dan menyedihkan sekali. Dulunya adalah orang-orang yang suka menyerukan kebaikan tapi lupa untuk menyerukan kebaikan pada dirinya sendiri. Maka orang seperti ini digambarkan di sana justru kegiatannya hanya guntingi bibirnya, balik lagi gunting lagi, dan guntingnya. Nah, betapa mengerikan. Maka supaya saya tidak katut di dalamnya, saya tidak akan banyak-banyak berkhutbah di sini. Tapi untungnya hadis ini dinilai oleh ulama wahada isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Ya, rodok mending gitu. Artinya prinsip berdakwah itu ya menyampaikan juga dirinya harus melakukan, itu sahih. Tapi riwayat tentang cerita ini ada dalam kisah Isra Mi'raj disangsikan riwayatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika orang belajar tentang tanda kebesaran Allah, diantaranya akibat dari amalan tertentu berdampak begini, itu pastinya memberikan manfaat bagi orang yang masih hidup sekarang ini. Nah, itu namanya berkahi. Itu kan sama kalau sampean batal ke Jakarta misalkan, karena ada orang yang baru pulang dari Jakarta memberi informasi, jangan berangkat dulu mas, di sana sedang rusuh gitu. Nah, itu namanya sampean tidak jadi berangkat, tapi informasi tadi itu informasi berkah. Barokna haula. Coba sampean berangkat, sudah kadung mendarat, tidak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang, nggak bisa mana. Nah, itu kan jadi masalah. Oleh sebab itu kita
kita pahami ayat tadi alladzi barakna haulahu itu dari sisi informasi yang diperoleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama melaksanakan perjalanan Isra itu memiliki guna bagi umatnya, berkah. Saya kira itu sebagai hantarannya. Monggo sesuai dengan kegiatan hari ini ada tanya jawab, ada, tidak usah dibatasi 2, kalau memang ada 3, 4 tidak apa-apa. Kalau dikasih jatah 2 aja, 1 belum tentu ada yang tanya. Itu kan monggo saya beri kesempatan. Saya kembalikan pada yang mandu lah. Syukron Ustaz, luar biasa, singkat, padat. Kalau dicatat ada 4 hal. Yang pertama, ketika yang memperjalankan Allah, jangan ditanyakan Nabi Muhammad kondisinya seperti apa. Ya sudah, pasrahkan sama yang memperjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa itu bisa jangka pendek, yaitu masjid yang ada di Palestina, maupun yang jangka panjang dan jauh di sana, sebagaimana penafsiran Prof. Nurholis Majid. Dan yang ketiga, bahwa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan itu semua sebagai tanda kekuasaan Allah. Bahwa kenapa Rasul diberikan pandangan ke depan dengan akibat, baik akibat buruk yang ia terima maupun akibat baik yang ia terima, itu ada sebabnya. Dan itulah kenapa informasi itu menjadi berkah bagi kita selaku umatnya. Dan yang terakhir tadi kisah yang ada di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dengan beraneka macam ragam, Ustaz ya. Hadisnya beraneka macam, sehingga ada akibat-akibat yang digambarkan, mulai dari mulutnya, mulai dari kepala, perut, kemudian kemaluan, tangan, kaki, dan sebagainya, maupun kenikmatan yang didapatkan di surga dengan bau yang harum, kasturi, kemudian dengan berlimpah kenikmatan, itu semuanya adalah sebab amal yang ia lakukan ketika di dunia. Baik, untuk membuka kami persilahkan untuk Ibu dulu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Pernah mendengar bahwa saat ini dikatakan Mi'raj itu adalah ketika menjalankan sholat. Jadi pada saat menjalankan sholat itu pernah mendengar bahwa sedang Mi'raj. Nah, sholat yang seperti, kalau betul dikatakan seperti itu, sholat yang seperti apa yang termasuk kriteria bisa Mi'raj seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat, mungkin di luar ini Isra Mi'raj, terkait dengan sholat di masjid misalkan berjamaah. Kemudian sebelum menjalankan sholat berjamaah itu mengerjakan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah belum selesai, sudah iqomat. Dan sholatnya itu dilanjutkan sampai dengan selesai dan tidak mengikuti takbir awal. Nah, kalau sepengetahuan kami itu sholat yang sunnah tadi enggak usah sampai selesai, diselesaikan di tengah gitu, kemudian lebih diutamakan untuk mengikuti takbiratul ihram. Itu apakah pendapat atau yang pernah saya dengar itu benar, atau yang menyelesaikan sampai dengan sholat selesai dulu baru mengikuti nanti imam apakah sedang masih di rakaat pertama atau rakaat yang berikutnya. Terima kasih. Baik, ini ada ungkapan riwayat as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau dilacak di dalam hadis tidak ketemu sebenarnya ungkapan ini. Jadi ini sebuah perumpamaan saja.
Mi'raj itu kan naik. Jadi kalau sampean itu dari lantai 1 ke lantai 5 itu namanya Mi'raj. Ya, jadi nggak usah terlalu rumit mikirnya, itu Mi'raj. Naik tangga ke lebih tinggi itu namanya Mi'raj. Ya. Tapi jangan kemudian Isra Pak kita apa? Jalan malam Pak. Lah Isra itu jalan malam. Nah, tapi istilah Isra Mi'raj kemudian menjadi istilah yang pakem untuk menyebut perjalanan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah kemudian definisi Isra Mi'raj. Tapi makna dibalik Mi'raj itu sebenarnya alur Nabi mendapatkan perintah sholat itu kan bertemu dengan Allah. Jadi dari langit 1, langit 2 sampai Sidratul Muntaha. Sidra itu sebuah lapangan entek-entekan. Nah, istilahnya muntaha itu wis ora ono menen dhuwure, ya itu namanya muntaha. Makanya namanya Sidratul Muntaha, sebuah dataran ora ono ujunge ra ketok sampai dan itu adalah entek-entekan, ora ono dhuwure meneh. Disitulah Nabi Muhammad menerima atau berhadapan dengan Allah SWT. Lah, sholat itu sebenarnya hakikatnya kita sedang menghadap Allah. Maka sebutannya menjadi Mi'rajul Mukmin. Itu cara memahaminya begitu. Jadi tidak usah kemudian disama-samakan aku ya padha karo Nabi. Malah Mi'raj setiap saat. Enggak, beda. Karena kamu tidak ada yang memperjalankan sama sekali. Dengan Nabi. Yang kedua tadi terkait dengan sholat sunnah. Sholat wajib ataupun sholat sunnah itu tidak main-main. Artinya kalau sudah diniati harus diselesaikan. Itulah pandangan para ulama pada umumnya. Makanya kalau Bapak Ibu sedang menjalankan sholat sunnah, mendengar iqamah, ya harus diselesaikan. Ini pandangan mazhab ya, tapi ada ulama yang kalau sunnah bertemu dengan yang wajib, maka hentikan yang sunnah. Nah, maka ada dua pandangan. Jadi bersamaan dengan jenenge wong sembayang ora dolanan. Maka kalau sudah mulai harus diselesaikan. Makanya begitu qomat pun orang ini menyelesaikan. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau memang jarak antara qomat tadi dengan sholat sunnah yang kita lakukan ya sudah hampir 11-12 lah. Artinya sudah mau tasyahud akhir tidak apa-apa, selesaikan saja lalu mengikuti. Karena sholat itu tidak mesti mengikuti takbir yang pertama. Nah, sampean mereka sudah baca Fatihah, baca surat, kita baru takbir kan juga tidak masalah. Jadi masih mengikuti rukunnya itu. Tetapi ada yang berpandangan yang kedua tadi. Jadi kalau sudah bertemu dengan yang rukun, yang wajib, maka yang ini dihentikan. Gitu. Maka sampean mau pilih yang mana, mantepe, monggo lah, hormati saja. Jadi nah tetapi ukuran biasanya dapat rakaat imam ini yang masih sering terjadi salah paham, atau saya tidak menyebut salah paham ya beda paham juga itu maksudnya. Ada yang meyakini yang namanya sholat ukuran terlambatnya kalau tidak membaca Fatihah untuk dirinya sendiri, ya kan? Sehingga kalaupun kita mengikuti jamaah sudah bertakbir, waktunya masih ada, tapi tidak cukup membaca Fatihah, maka kita akan menyempurnakan rakaat ini di akhir nanti, ditambahkan. Nah, tapi kalau saya tidak begitu cara memahaminya. Saya termasuk yang berpandangan bahwa setiap sholat tidak boleh tidak harus membaca Fatihah. Setiap sholat. Kebetulan sholat individu, maka individu itu harus membaca Fatihah. Tapi kalau sholat jamaah,
Sudah tentu sholat jamaah pun membaca Fatihah yang diwakili oleh imamnya, keterwakilannya. Maka imamnya cepat, ya kita tidak harus menyelesaikan Fatihahnya sendiri. Sudah ikut imam. Saya bayangkan kalau sampai itu sholat harus menyelesaikan sendiri dalam konteks sholat jamaah. Imamnya membaca hanya 2 menit, sampean baca Fatihah itu 10 menit. Mesti tidak akan pernah selesai sholatnya. Ibaratnya begitu. Rakaat kedua pun tidak selesai. Berarti sampean ikut imam sholat gerakannya, tapi nanti menyempurnakan semua. Lah sing nonton, lho kok sembayangnya 8 rakaat. Karena semuanya disempurnakan sendiri. Kalau saya tidak, begitu sholat jamaah, maka yang dihitung sholatnya itu sah karena sudah ada Fatihah di dalamnya yang kebetulan diwakili oleh. Nah, yang lebih ideal lagi memang lek sembayang Fatihah ya kira-kira makmume ya padha iso maca Fatihah. Dumeh cewepet kemudian dia wablas mung kuwi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bolin amit. Sing duri mesti mesti ketinggalan itu. Iya. Nggih, saya kira itu. Makasih Ustaz. Berikutnya untuk Bapak, monggo, kami persilahkan. Sekarang itu saya tambahkan sebentar. Jadi sekarang sudah ada timing di musola masjid, qomat sekian menit lagi lah. Dia sudah bisa menghitung 2 menit. Oh, sholatku paling setengah menit baru. Bisa tidak apa-apa. Tapi maka itu sudah sangat membantu sebenarnya. Ya, kalau dulu di masjid-masjid itu biasanya kentong, Pak. Kalau cek kentongannya tong, oh itu cek suwi. Tapi kalau sudah cedur, wah ini wes meh hadan atau meh komat. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya dong Ustaz. Oh, aduh. Jadi Mama Dede. Jadi gini Ustaz, kalau menurut saya kan memang Isra Mi'raj itu kan perjalanan manusia, perjalanan Rasulullah untuk ketemu sama Allah, yang mungkin setiap manusia juga akan pada akhirnya juga ketemu dengan Allah. Kalau dan dari upaya-upaya perjalanan itu kan kadang kalau kita aplikasikan ke kita sendiri, kadang ada upaya-upaya perjalanan itu yang sulit dan mungkin kalau banyak halangan, hambatan seperti itu. Kalau kita mau benar-benar bisa ketemu sama Allah, tipsnya sendiri apa Ustadz biar kita tetap bisa kekeh di situ. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beda. Kalau Nabi Muhammad tidak ada upaya di sana. Nabi tidak punya niat rekreasi juga tidak. Nabi tidak ingin jalan-jalan kemana juga tidak. Pokoknya digeret ngono wae karo karena namanya nggak ada upaya, dipertontonkan saja ya melu aku sih. Nah, kalau upaya Nabi sendiri sebagai sisi manusia, yakin nggak nyampe. Aduh loh Pak, perjalanan sekolah Mekah nang Palestina. Dari Mekah ke Madinah saja sudah perjalanan darat itu minggu hitungannya waktu itu. Minggu. Apalagi masih lagi ke utara menuju Palestina. Itu masih berbulan-bulan. Makanya tidak ada nalar manusia yang gaduh kalau Nabi Muhammad semalam toh sampai sana. Karena memang di sana tidak ada upaya Nabi. Tapi Nabi diperjalankan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi, nah gitu. Maka kita yang harus melakukan upaya itu. Semakin kita sering melakukan upaya, akan dimudahkan. Makanya dulu ada yang bertanya, saat di makam itu Nabi cerita, orang itu kalau sudah ditentukan buruk ya buruk, orang ditentukan baik ya baik. Orang ini akhirnya bertanya, ya Rasul, lah kalau gitu ngapain kita bekerja? Ngapain kita berusaha? Ngapain kita beramal? Wong sudah dipaket itu. Kata Rasulullah, lah apa kamu nggak baca? Fasanuyassiruhu lil yusro. Orang yang
membiasakan diri baik, akan dimudahkan oleh Allah ke arah baik itu. Demikian pula orang yang melakukan kejahatan terus menerus, maka akan Allah mudahkan ke jalan yang buruk itu. Orang mau jadi jahat itu berat perjuangannya. Kayak ngerti-ngerti ya. Contohnya Arab nyolong itu kan angel. Tengok kanan kiri. Pertama, walaupun yang mau dicuri hanya mangga tetangga sebelah, sangat dekat. Anggit. Mesti uangnya. Kira ada CCTV ono, iya. CCTV apa ora? Iya, mau ditolong. Begitu mau naik, ada orang yang lewat. Edo-edo, wangil pokoknya, wangil. Tapi begitu dapat satu mangga, selesai. Itu masih tidak berani menikmati itu. Simpen di kulkas dulu sampai berhari-hari. Benar edo-edo orang ngerti. Untuk menikmati hasil kejahatannya itu membutuhkan waktu lama. Mikir tenan itu dosa jadi ono mikir. Suwe-suwe kok wonge katanya orang merasa kehilangan. Nah, nikmat. Sesuk meneh dia lebih cepat dari sebelumnya. Lama-lama orangnya melihat saja, tidak tidak ada rasa takut. Ini hakku Pak. Oh, kadung. Lama-lama kejahatan yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang kebiasaan. Itulah yang namanya fasanu yassiruhu lil usra. Aku berikan gampang untuk menghadapi hal-hal yang sulit tadi itu dalam kesulitan kejahatan. Jadi kejahatan saja itu berat Pak. Tapi kalau kita biasakan lama-lama ringan. Nah maka kebalikannya sama. Orang melakukan kebaikan pun itu juga berat. Saman dino iki nraktir kanca wong 5 wae abot. Tapi lek terbiasa, sesuk nambah meneh 10 wae aku. Gitu. Lama-lama semua. Tiap siang hari silakan makan di warung saya yang nraktir. Biasa wenteng fasanu yasiru yusra. Nah, maka pembiasaan itu penting kalau kita ingin menjadi baik dengan mudahnya. Tapi kalau kamu mau melakukan keburukan, semakin terlatih insya Allah profesional dalam keburukan. Sekarang milih wae. Dan itu sekaligus menjadi sangat gampang masuk nerakanya. Ora perlu angel-angel, jelas. Demikian pula semakin mudahnya masuk surga karena kita sudah terbiasa dengan kebaikan yang kita lakukan. Ya, saya kira itu. Jadi tetap ada usaha. Nanti insya Allah kalau usaha ini dilakukan rutin, menjadi seperti tanpa usaha, refleks saja. Jadi bantu uang itu ya orang krono dipikir sisa piro orang, kayak membutuhkan langsung kayak karena sudah terbiasa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tanyakan ini perjalanan Rasul itu ini sering ditanyakan sih. Itu secara ruh dan fisik jasad atau hanya ruh saja. Yang pertama. Untuk yang kedua, perintah sholat yang diberikan kepada Rasul itu apakah sudah dengan semua tata caranya atau hanya menentukan hanya 5 waktu aja ini? Matur nuwun Ustaz. Ya, ini yang pertama, sebenarnya perdebatan ini sudah muncul lama di kalangan para ulama, terutama ulama kalam. Ulama kalam itu beda dengan ulama fikih. Kalau fikih kan soal hukum, kalau kalam soal teologi, soal itu sudah diperbincangkan. Nabi itu diperjalankan rohnya saja, jadi fisiknya tetap ketinggalan di bawah, atau dengan fisik. Kalau dengan fisiknya pakai ukuran manusia biasa, rusak semuanya dengan kecepatan itu. Entek. Set. Tapi laki-laki
mau ruhnya saja, mau itu wilayahnya Allah. Nyatanya tidak ada waktu itu yang cerita memang Nabi sedang tiduran di dalam rumahnya, juga nggak ada. Atau bisa jadi mungkin dibuat tidur semuanya juga bisa, wallahu alam. Tapi intinya Nabi cerita kepada masyarakat setelah pulang dari perjalanan itu seperti halnya cerita faktual. Jadi, maka sekali lagi ini wilayah yang imani ya, keyakinan apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, mau fisik, tidak ada yang mustahil. Apalagi sekedar ruhnya, sampean sudah pernah mengalami semuanya. Dan ya sudah pernah mengalami. Ngerti-ngerti di Jakarta. Ngerti-ngerti ketemu bule, ngobrol bahasa Inggrisnya lancar. Tangi gagap meneh. Ya karena ngimpi. Ngimpi kan gitu ya. Itu diperjalankan oleh Allah, tapi di malam hari juga. Di malam Isra. Tapi ngimpi, ya fisiknya tak ketemu belas. Nah itu contoh. Yang kedua soal sholat ini. Nah ini apa sudah lengkap? Kalau membaca riwayat tentang sholat 5 waktu, jadi ini saya informasikan bahwa Isra Mi'raj itu bukan perintah pertama kali sholat. Karena jauh sebelumnya Isra Mi'raj itu kan terjadi setelah Nabi kehilangan istrinya dan pamannya. Artinya jelang hijrah ke Madinah. Sementara awal-awal Al-Quran turun juga sudah memerintahkan Nabi untuk melakukan sholat. Qumil lail di surat Al-Muzammil itu. Lakukan sholat. Makanya sholat itu sudah dikenal di di ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka unsur ruku, unsur sujud itu ada. Tapi berkaitan dengan jumlah rakaatnya, dalam riwayat itu disebutkan Nabi sebelum Isra Mi'raj itu mula-mula semua sholatnya 2 rakaat. Itulah asli sholat itu. Lalu ditetapkan belakangan itu untuk perjalanan tetap 2 rakaat, kalau mukim di rumah maka 4 rakaat. Ya. Itu informasi dari hadis. Lalu informasi yang lainnya, Nabi diajari sendiri oleh malaikat Jibril. Nah, di situ tidak ada informasi seputar pembelajarannya itu di Isra Mi'raj. Bahkan cenderung kalau memahami alur ceritanya itu betul-betul setelah dibawa. Karena apa? Di sana berhubungan dengan matahari. Sudah ada hubungannya dengan Nabi diimami oleh Jibril saat matahari tergelincir. Pada hari kedua, sholat zuhur pada saat bayangan seseorang, itu kan berarti bukan di alam langit sana, karena sangat berbeda. Maka berdasarkan hadis itu tampaknya Nabi hanya menerima di Isra Mi'raj itu ketentuan sholat 5 waktunya. Tetapi waktunya itu kapan saja, itu setelah turun diajarkan sendiri. Maka penetapan waktu ini bukan Nabi yang mengajarkan secara langsung, tapi oleh Allah melalui malaikat Jibril waktu-waktunya. Makanya ada waktu awal dan waktu akhir. Di antara keduanya itu masih namanya sholat pada waktunya. Nah yang belakangan sering dianukan ya pokoknya begitu Allahu Akbar langsung di awal itu. Udah. Nah di situ itu kaitannya dengan fikih. Fikih mengajarkan di mana awal waktu itu sudah diserukan, sholat ini menuntut segera dilaksanakan. Itu yang terbaik, gitu loh. Tapi sekiranya ada hal yang penting tidak bisa ditinggalkan cepat, tidak apa-apa, bareng-bareng nanti jamaah. Misalnya Nabi itu melakukan perjalanan
Sahabat bertanya, Nabi ini sudah masuk waktu adzan ya? Nanti kena cek panas, boleh tempat sing anu. Sampai daerah yang redup baru adzan di tempat itu. Artinya ngulur waktunya. Tapi karena itu rombongan, tidak ada persoalan. Harusnya itu kalau belajar dari sana, problem-problem di sini, ini misalnya masih ada seminar yang mungkin selesai 10 menit lagi. Sementara adzannya sudah tiba. Dihentikan, nanti 10 menitnya setelah sholat. Ini mesti raiso, ini raiso. Ya bubar. Ibaratnya begitu. Karena ini konteksnya jamaah bareng, ya sudah, tidak apa-apa. Selesaikan. Setelah itu kemudian kita. Makanya kalau di kampus itu lebih nyaman. Karena jam kuliah, maka nanti adzannya tolong jam 12. Jumat aja bisa dilakukan begitu. Jumat kita itu kan tidak sesuai masuk waktu, tapi berdasarkan kesepakatan mesti jam 12. Padahal masuk waktunya jam berapa itu? Zuhur. Kurang 5 menit atau kurang 10 menit. Di Jawa Timur itu pokoknya Jumat itu mesti adzannya jam setengah 12. Iya. Karena di sana lebih. Nah, itu contoh. Nah, makanya ekstremitas di dalam memahami itu penting di-clearkan supaya tidak. Kalau kamu longgar langsung aja silahkan. Tapi bukan berarti mereka yang anu ini, wah ini lebih mendahulukan panggilan moderator daripada panggilan Gusti Allah. Itu bukan begitu, itu terlalu anu. Ini bukan panggilan dalam pengertian itu. Itu panggilan muadzin. Muadzin diminta nanti, Mas 10 menit lagi adzan ya, kan bisa. Berarti panggilan Allah bisa ditunda karo muadzin ini. Bukan itu. Itu tanda masuk waktu. Selama kita masih berada dalam ruang waktu itu, maka kita berarti sholat pada waktu. Hanya fikihnya menyarankan sunnahnya segerakan. Karena kita tidak tahu nanti ya lesik duwe waktu le ora. Itu aja persoalannya. Iya. Jadi tidak dipahami ekstrim. Kabeh ditinggal. Oke. Tidak. Nanti bapak-bapak yang dokter operasi lagi bedah kepala, terus wah sebentar, ini panggilan Allah, ini hanya panggilan profesi. Tinggal mati lah, mati. Ya, itu sama dengan sampean melayani tamu layanan itu. Sudah ngantri lama, sampean kemudian Allahu Akbar sebentar ya Pak, kita tinggalkan untuk sholat panggilan Allah. Tidak, sampean melayani umat juga bagian dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan. Kalau perlu nanti diberi tanda, Mas, karena adzan kita hanya melayani 2 lagi dulu, nanti setelah sholat baru lanjutkan. Itu bagian dari pelayanan. Jadi tidak se-ekstrim. Wah, iso rame itu. Jadi, saya kira itu. Demikian Bapak Ibu, tak tutup di WC. Satu benar-benar pertanyaan lain. Kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Ustaz. Alhamdulillah 15 menit luar biasa di awal, kemudian mengalir dengan berbagai tanya jawab sehingga ada kegamblangan dan keresahan yang muncul sudah mulai pudar. Ada keterangan yang tokcer. Untuk kesimpulan bisa menyimpulkan masing-masing, sehingga kami selaku moderator tidak menyimpulkan. Semoga Allah memberikan kita hidayah senantiasa untuk belajar dan belajar, apalagi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita mendapatkan banyak hal dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga bagaimana tugas kita berikhtiar yang terbaik, insya Allah mendapatkan yang terbaik. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Tidak boleh berhenti untuk menjadi orang baik. Termasuk kita di pelayanan Rumah Sakit Romani membuka layanan yang baru. Ini informasi yang pertama, ada pelayanan home care yang lengkap ya Bu ya, Bapak Ibu ini.
mulai dari dokternya, perawat, bidan, farmasi, gizi, bina rohani, dan yang lainnya. Sehingga untuk Bapak Ibu pelanggan Rumah Sakit Romani, jika ingin menggunakan layanan home care, silakan menghubungi hotline yang ada. Alhamdulillah, untuk klinik eksekutif di Gedung Yusuf lantai 2 sudah dibuka dengan spesialis maupun ada klinik psikologi dan juga ada klinik keluarga sakinah. Ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Asy'ari Ulama'i, kita membuka peluang yang mudah. Jadi klinik keluarga sakinah mempermudah saudara-saudari kita yang mau menikah, memberikan pemahaman tentang berkeluarga. Pintu sakinah, mawaddah, dan rahmah itu juga menjadikan pembuka amal jariah untuk kita, kan begitu. Alhamdulillah pasiennya sudah 4 Pak Dirum. Pasien kita sudah 4 dan 4-4-nya sudah menikah semua. Kita doakan saudara-saudari kita yang menikah melalui konsultasi keluarga sakinah itu mendapatkan keberkahan dalam keluarganya, Allah limpahkan rizkinya, Allah anugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Demikian kajian Isra dan Mi'raj Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallah futhun qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.